Guys, kita lanjut aja yuk tentang konsili ekumenis gereja. Ketujuh muktamar atau ketujuh konsili itu yang pertama, muktamar pertama di Nikea 325 Masehi. Di dalam muktamar ini ditegaskan bahwa Kristus itu sehakikat dengan Sang Bapa. Berarti Kristus itu betul-betul Allah sebagaimana Bapa itu Allah. Meskipun Bapa itu bukan Kristus, namun Kristus itu diperanakkan dari Sang Bapa sejak kekal tanpa awal maupun akhir. Kristus adalah Kalimatullah yang berada di dalam diri Allah. Berikutnya, konsili kedua atau muktamar yang kedua di Konstantinopel 381 Masehi. Di dalam konsili ini ditegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan yang keluar dari Bapa dan bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra dimuliakan sebagai satu Allah dalam Tritunggal karena Roh Kudus adalah rohnya Allah yang berada di dalam diri Allah. Yang ketiga, konsili ketiga di Efesus 431 Masehi. Di dalam konsili ini ditegaskan bahwa Maria, ibu Yesus itu adalah Theotokos yang memberi kelahiran secara jasmani kepada Allah, yaitu Sang Putra atau Sang Firman. Gelar bagi Maria ini bukan digunakan untuk menjunjung Maria, namun untuk menjaga keilahian Kristus, yaitu bahwa bayi yang menjadi anak Sang Ibu ini adalah sebenarnya Allah sendiri yang tak pernah berubah dari kealahannya meskipun pada waktu berada dalam rahim sang dara itu. Dengan demikian keilahian Kristus tetap terjaga walaupun realita inkarnasi dan kemanusiaannya ditekankan. Konsili yang keempat di Kalsedonia 451 Masehi. Di dalam muktamar ini ditegaskan bahwa Kristus itu hanya memiliki satu pribadi saja. Namun di dalam satu pribadi itu terdapat dua kodrat, Allah dan manusia. Dua kodrat ini tidak saling berbaur atau tercampur. Yang Allah tetap Allah, tidak menjadi manusia. Yang manusia tetap manusia, tidak berubah menjadi Allah. Namun keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena baik yang Allah maupun yang manusia itu dimanunggalkan dalam kepribadian Sang Firman Allah atau Sang Anak Allah yang hanya satu itu, sehingga telah membuka jalan bagi panunggalan manusia dengan Allah tanpa mengalami peleburan ke dalam hakikat ilahi, yang dengan demikian keselamatan manusia itu dimungkinkan. Muktamar yang kelima di Konstantinopel 553 Masehi. Muktamar ini menegaskan apa yang sudah diterangkan di Kalsedonia dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih rinci mengenai hubungan dua kodrat Kristus itu sehingga berada dalam satu pribadi Kalimatullah. Muktamar yang keenam di Konstantinopel 680 hingga 681 Masehi. Muktamar ini menegaskan bahwa di dalam Kristus itu ada dua kehendak, yaitu kehendak ilahi dan kehendak manusia. Dengan kehendak manusiawi secara sukarela tunduk kepada kehendak ilahi, dengan demikian ini menjadi dasar pengertian bahwa manusia itu memiliki dan bebas untuk menerima kasih karunia dan kehendak Allah. Muktamar yang ketujuh di Nikea 787 Masehi. Muktamar ini menegaskan arti ikon sebagai dampak langsung inkarnasi Kristus kepada alam, benda, serta hubungan para orang kudus yang sudah hadir bersama Tuhan dengan gereja di dunia oleh akibat inkarnasi. Belajar dari sumber yang benar guys, masih dari buku yang sama agar tidak salah paham.